Hello, good morning, students. How are you today? I hope all of you fine. Thank you. Today we are going to continue our lesson to activity 3, saying thank you. Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini dengan Bapak akan membahas activity 3, aktivitas 3 atau kegiatan 3, saying thank you atau mengatakan atau mengucapkan terima kasih. Nah, di sini lead in sebagai pembukanya. What do you say when someone is saying how are you? What do you say when someone is saying how are you? Di apa yang kamu katakan ketika seseorang menanyakan apa kabarmu? Apa kabarmu? Oke. Itu adalah kata kuncinya atau sebagai kalimat pembukanya. Oke. Next, we are going to read the dialogue. Oke. Kalian perhatikan baik-baik. Listen carefully. Okay. Hello, there are two boys here, Eddie and Togar. Okay, ada dua anak di sini, Eddie dan Togar. Mereka sedang bercakap-cakap, mereka baru bertemu satu sama lain. Kurang lebih ini adalah percakapannya. Kalian coba dengarkan baik-baik. Hello, Eddie. Hi, Togar. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Good. Sebentar. Okay, good. Yeah, wait a second. Yeah. Sorry, there is trouble, but it's okay. Let's continue. Answer the question. Okay. Jadi part B itu atau bagian B itu adalah pertanyaan berdasarkan dari dari percakapan atau dialog antara Eddie dan Togar. Ya, silakan nanti kalian kerjakan di buku, nanti kemudian difotokan hasilnya ke Bapak. Number 1, who are they in the dialogue? Who are they in the dialogue? Siapa saja mereka ini yang ada di dalam dialog? Okay. They are bla 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 bla. Silakan kalian isi ya. Number 2, who says how are you? Who says how are you? Siapa yang mengatakan apa kabarmu? Nah, kalian lihat lagi dialognya di sini. Kemudian number 3, who answers I'm fine, thank you. Who answers I'm fine, thank you. Siapa yang menjawab saya baik-baik saja, terima kasih. Nah, kalian lihat lagi percakapan ini. Okay. Next, part C. Pay attention to these dialogues. Ya, kalian perhatikan dialog 1 ini. Nah, what happened? Apa yang terjadi di sini situasinya? Ya. Apa yang terjadi? Di sini ada seseorang naik sepeda kemudian jatuh. Dia tidak ngomong tetapi dia langsung ditolong oleh seorang anak. Kemudian ibu-ibu ini yang jatuh tadi itu mengucapkan apa? Thank you, Amir. Nah, ini Amir ya. Thank you, Amir. Kemudian Amir menjawab, you are welcome. Terima kasih, Amir. Kemudian Amir menjawab sama-sama atau terima kasih kembali. Dialog 2. Nah, ini ada situasi seorang ayah itu memberikan hadiah kepada
maaf, ini kebalik ya. Seorang anak yang memberikan hadiah kepada ayahnya. Ini situasi. Kemudian di sini ini adalah diberikan pada saat hari ayah sedunia. Oke. Happy Father's Day, Dad. Happy Father's Day, Dad. Happy Father's Day, Dad. Thank you, Rini. Selamat Hari Ayah, Ayah. Terima kasih, Rini. Oke, itu kurang lebih percakapannya ya. Dialogue 3, ini ada dua orang ya. Dua orang mungkin pengusaha ketemu, mereka bersalaman. Mungkin ini telah memenangkan proyek ataupun mungkin sudah mencapai prestasi tertentu. Kemudian antara Mr. Amran dan Mr. Imam. Kemudian Mr. Amran itu memberikan selamat kepada Mr. Imam. Congratulations Mr. Amran. Thank you Mr. Imam. Selamat Mr. Amran. Terima kasih Mr. Imam. Itu kurang lebih dialognya ya. Dialog 4. Ini antara ibu dan anak ya. Si ibunya sedang beres-beres, anak-anaknya juga ikut membantu. Atau ya, mungkin di sini anaknya sudah berdandan mau pergi kemana ya. Kemudian ibunya mengatakan atau memberikan apresiasi. You look beautiful, Ani. You look beautiful, Ani. Kamu kelihatan cantik, Ani. Thank you, Mom. Terima kasih, Mom. Nah, oke, mungkin itu jawaban dari si anak. D, pay attention. Jadi, nah, tolong perhatikan di sini ya. Ini adalah teorinya. When someone asking how are you, you can answer I'm fine, thank you, or I'm fine, thanks. Jadi ketika seseorang bertanya apa kabarmu, how are you in English, you can answer, kamu bisa jawab I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Terima kasih. Saya baik-baik saja, terima kasih. Or I'm fine, thanks. Jadi ini lebih tidak formal ya. I'm fine, thanks. Ini biasanya kalau I'm fine, thanks itu sesama teman. Next, when someone cares about you, you can say thank you. When someone cares about you, you say thank you. Jadi ketika ada seseorang yang punya perhatian sama kamu, entah itu perhatian dalam bentuk bantuan ataupun misalnya apa gitu ya, yang bantuan lah atau perhatian, itu kamu bisa bilang thank you atau terima kasih. Ketika seseorang mengucapkan selamat, when someone congratulates you, you say thank you. Jadi ketika seseorang mengucapkan selamat kepada kamu, kepada kalian, kamu bisa mengatakan juga thank you atau terima kasih. When someone helps you, you say thank you. Jadi ketika orang menolong kamu, kamu juga bisa mengatakan thank you atau terima kasih. Ketika seorang praises you, you say thank you. Jadi ketika seorang memujimu, mungkin karena kamu sudah berprestasi, jadi kamu dipuji sama teman kalian, jadi kalian juga harus mengucapkan thank you atau terima kasih. Okay? You may say thanks or you may say thank you or thanks. Jadi ini dua ini sering dipakai sama saja artinya ya. Antara thank you and thanks itu sama saja. Okay? You understand? Thank you. Next, vocabularies. Part E, it's about vocabularies. Ini adalah kata-kata yang sering dipakai ketika kita sedang untuk mengucapkan selamat, untuk mengucapkan atau misalnya jawaban ketika seseorang mengucapkan selamat, memuji atau memberikan bantuan kepada kita, atau ketika orang menanyakan kabar tentang kita. How are you?
apa kabar. Thank you, terima kasih. You are welcome, terima kasih kembali. Birthday, ulang tahun. Help, membantu. Beautiful, cantik. Congratulations, itu selamat. Ini ya, kalian di vocabulary ini silahkan kalian pelajari, kalian gunakan, coba gunakan dalam praktek kehidupan sehari-hari ya. Tidak apa-apa, mungkin kalian mencoba menanyakan kabar teman kalian by phone atau pakai telepon, atau ketika kalian bertemu satu sama lain, you can say how are you. Kemudian kalau kalian yang ditanyai seperti itu juga bisa menjawab thank you atau you're welcome. Seperti itu ya, seperti dialog di atas. Oke. Part F, practice it, praktekan. Nah, ini setelah kalian belajar dari dialog, lalu belajar dari vocabulary atau kosakata, saatnya kalian untuk berlatih, yaitu dengan mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari. Now practice to create your conversation based on the situation below. Jadi kalian praktekkan untuk membuat percakapan didasarkan atas situasi di bawah ini ya. Jadi kalian membuat percakapan. Ini number 1. Your friend helps you open the windows. Your friend helps you open the window. Jadi teman kalian membantu kalian untuk membukakan pintu. Apa yang kamu katakan? Ya, di sini kalian isi, lalu temanmu itu menjawab apa di sini. Oke, silakan kalian tuliskan. Number 2, your friend gives you a gift. Your friend gives you a gift. Temanmu itu memberi kamu sebuah hadiah. Nah, kamu itu bilang apa di sini? You, what do you say? Apa yang kamu katakan di sini? And then what your friend say? Apa yang dikatakan oleh temanmu di sini? Do you understand all? Thank you. Part D, exercise 3. Fill in the blank. You say thank you or thanks when bla 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 bla. Nah, ini kalian jawab titik-titik ini 1 sampai 5 ini. Kemudian ini pertanyaannya, kamu itu mengatakan thank you atau terima kasih atau thanks ketika atau pada saat, silakan di sini kalian isikan use English, gunakan bahasa Inggris. Ini ada ya di modul ini ada. Kapan kalian harus mengucapkan terima kasih? Oke, jelas. Thank you very much. Silakan diisi, kerjakan di buku tulis bahasa Inggris kalian, kemudian difotokan hasilnya, kirimkan ke Bapak. Oke, thank you. Activity 4, expressing sympathy. Aktivitas 4 ini kita akan belajar bagaimana mengungkapkan ekspresi simpati. Simpati ya, pernah mendengar mungkin kata simpati. Simpati itu mungkin kita melihat ada teman yang sedang berkesusahan, lalu apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. Okay. How do you say when your friend feels bad? How do you say when your friend feels bad? Apa yang kamu katakan ketika temanmu itu mempunyai perasaan yang tidak baik ya, perasaan tidak baik, atau mungkin perasaannya sedang tidak enak karena sesuatu hal. Oke. Jadi dia tidak gembira. Di sini kita akan belajar untuk mengatakan rasa simpati. Mungkin kalian pernah melihat teman kalian kok dia duduk sendiri ya, murung atau apa mungkin. Di sini kita akan belajar untuk mengungkapkan, menanyakan hal itu sebagai ungkapan simpati, ungkapan perhatian dengan menggunakan bahasa
Greece. Okay, thank you. Next. Nah, read the dialogues. Seperti biasa kita akan belajar dari dialog. Read the dialogues. The dialogue. Ada Lucy dan Sari ya. There are Lucy and Sari. They have a conversation. Lucy, hi Sari. What's the matter with you? Hi Sari. What's the matter with you? Sari, ada apa denganmu? Sari, hai Sari, ada apa denganmu? Atau apa masalahnya dengan kamu? Bisa juga begitu kalau kita terjemahkan dari teks aslinya ya. Sari menjawab, I have toothache. I have a toothache. Saya sakit gigi. Toothache itu sakit gigi. Kemudian Lucy menjawab, oh, it's bad. Oh, it's bad. Oh, kasihan sekali. Misalnya begitu ya. Oh, it's bad. You should go to a dentist. You should go to a dentist. Kamu seharusnya pergi ke dokter gigi. Ini bentuk saran. Saran ya, jadi saran ungkapan perhatian atau ungkapan simpati. Kemudian Sari menjawab setelah dia diberikan saran sebagai bentuk simpati dari Lucy. Sari menjawab, thank you Lucy. Thank you Lucy. Terima kasih Lucy. Nah, seperti itu ya. Oke. Part B. Nah, ini answer the questions. Ini pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan atas dialog antara Lucy dan Sari. Oke. Kalian nanti perhatikan, tadi sudah Bapak terjemahkan sedikit ya, tapi nanti kalian semoga bisa paham dan mengerti. Number 1. Who are talking in the dialogue? Who are talking in the dialogue? Siapa yang sedang berbicara di dialog ini? Atau siapa saja yang ada di dialog ini? Oke, kalian jawab di sini. Number 2. Who has a toothache? Who has a toothache? Siapa yang sakit gigi? Nah, ini siapa yang sakit gigi di sini? Oke. Number 3. What does Lucy say to Sari? What does Lucy say to Sari? Nah, apa yang dikatakan Lucy kepada Sari? Apa yang dikatakan Lucy kepada Sari? Silakan kalian jawab di sini. According to the dialogue, menurut sesuai dengan dialog ini, okay? Number 4. What does Sari say to answer Lucy? What does Sari say to answer Lucy? Apa yang Sari katakan untuk menjawab bentuk simpati dari Lucy ya, menjawab Lucy ini. Silakan kalian jawab sini, oke? Part C, complete the dialogue. Di sini kalian melengkapi dialog dengan kalimat-kalimat yang tepat, oke? Ini contoh, kalau di sini contohnya dia sakit gigi, maka dia harus pergi ke dokter gigi. Nah, di sini apa ini? Coba kalian ada masalah apa di sini? Dan kamu menanyakan apa dulu di sini ya? Kamu bertanya dulu di sini, kemudian dijawab. Kemudian kamu memberikan di Mirna di sini memberikan bentuk simpatinya dalam bentuk nasihat atau saran. Kemudian si Marli menjawab thank you. Silakan jawab titik-titik ini ya dengan kalimat bahasa Inggris. Itu part C. Okay. Next, dialogue 2. Dialogue 2. Agus. Nih, hi Budi, are you okay? Nah, kemudian ini kalian jawab apa nih di sini? Ini contoh aja ya. Silahkan bebas kalian jawab di sini. It's bad. You should go to police station. Nah, nasib buruk atau ini jelek sekali atau misalnya sialan gitu juga bisa ya. You should go to the police station.
kamu seharusnya pergi ke stasiun, ke pos polisi. Nah, kalau misalnya teman kalian, kalau si Agus ini menyarankan si Budi pergi ke kantor polisi, kira-kira dia ada masalah apa nih si Budi ini di sini nih? Oke. Kemudian si Budi menjawab apa ketika dia diberi saran oleh Agus? Di sini kalian jawab. Dialog 3. Ini Lukas. Nih, pertanyaan apa yang disampaikan oleh Lukas di sini? What is the question from Lukas? To know the situation, okay? Apa yang ditanyakan oleh Lukas untuk mengetahui situasi si Nino. Kemudian si Nino, I think I got flu. Saya pikir saya pilek. Nah, kemudian si Lukas itu memberikan saran apa? Suggestions apa? Sebagai bentuk simpatinya, bentuk perhatiannya. Silakan kalian jawab di sini. Kemudian Nino jawab apa? Thank you Lukas. Kemudian bilang, Hi Marni. Nah, oke, gitu ya. Thank you Lukas. Nah, ini sebagai ungkapan terima kasih dari Lukas. Itu ya. Nah, ini bukan ya, ini salah, ini keliru, jangan dibaca ya, jangan dibaca atau ini lewat saja soal Mirna ini. Okay. Next, pay attention, part D. To express sympathy, you can say, what's the matter? To express sympathy, you can say, what's the matter? Jadi untuk mengungkapkan bentuk simpati, bentuk perhatian, kamu bisa mengatakan, what's the matter? Ada apa? What's the matter? What's wrong with you? Ada apa denganmu? What's wrong with you? Atau, are you okay? Are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? Are you okay? Next, number 2. When someone is in bad condition, you can say, ketika seseorang ada dalam kondisi yang buruk atau kondisi sial juga boleh, you can say, kamu bisa mengatakan, sorry to hear that. Sorry to hear that. Atau get well soon, misalnya kalau habis sakit ya, kalau sedang sakit, get well soon. Get well soon. Atau biasanya kalau disingkat GWS gitu ya, GWS. Nah, kemudian take a rest, istirahatlah, take a rest. Number 3, you reply, thank you for your attention. Jadi ketika kamu diberikan perhatian, diberikan saran itu, you can say, atau kamu bisa menjawab, you reply, thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatianmu. Thank you for your attention. Number 4. When someone is in good condition, you can say, when someone is in good condition, you can say, ketika seseorang dalam kondisi yang baik, kamu bisa mengatakan, glad to hear that. Glad to hear that. Senang mendengarnya, senang mendengarnya. It's nice, it's nice. It's good, baik, itu bagus, itu baik. Congratulations, congratulations, selamat. You reply, thank you. Jadi jawaban kamu adalah thank you. Jadi setiap kali kalian mendapatkan bentuk simpati, baik itu ucapan ataupun misalnya ucapan selamat, baik dalam kondisi baik ataupun tidak baik, you reply, kalian menjawab thank you, terima kasih. Ini vocabulariesnya ya, Bapak bacakan, artinya kalian baca sendiri ya. What's the matter? What's the matter? What's wrong? Kadang-kadang kalau kalian sering mendengarkan ya di film-film di YouTube, what's wrong with you? Nah,
itu juga ada. What's wrong? Are you okay? Are you okay? Sorry to hear that. Sorry to hear that. Glad to hear that. Glad to hear that. Get well soon. Get well soon. Thanks for your attention. Thanks for your attention. Take a rest. Take a rest. Headache. 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 Sakit kepala. Toothache. 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 Sakit gigi. Jadi kalau ada organ tubuh kita kemudian belakangnya ada ache, ac ini itu artinya sakit ya. Stomachache. Stomachache itu sakit perut. Good. F. Practice it. Kalian praktekkan. What do you say when you find? What do you say when you find? Apa yang kamu katakan ketika kamu menemukan? 1. Your friend is sick. Your friend is sick. Jadi apa yang kamu katakan ketika temanmu sakit? Number 2. Yang di sini kalian jawab ya. Kalian jawab sini. Number 2. Your friend is lost his wallet. Your friend is lost his wallet. Apa yang kamu katakan ketika temanmu ini kehilangan dompet? Silakan di sini jawab ya. Number 3. Your friend gets a new job. Your friend gets a new job. Jadi ketika teman kalian apa yang kalian katakan ketika temanmu mendapatkan pekerjaan baru? Silahkan kalian tuliskan di sini. Number 4. Your friend has a new baby. Your friend has a new baby. Apa yang kamu katakan ketika di sini ya temanmu mempunyai bayi lagi ya. Temanmu itu temanmu itu mempunyai bayi lagi. Silakan say it in English. Jadi kalimat-kalimat itu kalian tulis dalam bahasa Inggris. Okay, that's it. Our lesson today, activity 3 and activity 4. And I hope what my explanation you can understand, and I hope that you can practice it in your home and do the work well on your English notebook and send me the picture to me via WhatsApp or Staradari. Thank you very much for your attention. See you next week.